Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proposal saya yang berjudul analisis kerjasama dalam pengelolaan usaha tambah udang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, Banyuwangi, Kabupaten Sampang. Latar belakang seiring berjalan waktu dan perkembangan ekonomi menandakan ketatnya persaingan yang telah terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun tidak jarang lagi para pengusaha yang melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mempermudah perolehan modal atau penghasilan mereka, memaksimalkan laba mereka. Kerjasama juga dapat diartikan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai target tujuan bersama. Salah satu faktor produksi yang terkait dengan ekonomi adalah modal. Berbicara tentang modal tidak terlepas dari harta. Salah satu untuk mengelola uang atau harta yang digunakan Allah SWT adalah menyalurkan dengan cara memberikan modal kepada seorang atau terkait di dalamnya. Nah, salah satu model akad musyarakah dapat ditemukan di kerjasama tambah udang di Desa Betio, Banyuwangi, Kabupaten Sampang telah terjadi antara kedua belah pihak atau lebih. Yang diberlakukan adalah konsep kuno seperti pembagian keuntungan sepertiga, setengah, dan lain-lain. Nah, mereka mengenai persentase secara detail dan akurat sehingga hal ini rawan terjadi kesalahan dalam melakukan pembagian keuntungan. Nah, adanya pelaksanaan bagi hasil yang di Desa Betio tidak memungkinkan mencapai kesepakatan dalam melaksanakan perjanjian yang telah dilansi dengan hukum dan syariah Islam yang berlaku terhadap sistem kerjasama, dan itu masih rendahnya masyarakat di sana terhadap pemahaman hukum dan kurangnya pengetahuan tentang kerjasama bagi hasil dalam Islam yang menjadikan masyarakat Desa Betio melakukan perjanjian hanya berdasarkan dengan kebiasaan dan masalah bagaimana sistem kerjasama untuk tambah udang di Kabupaten Sampang. Yang kedua, perspektif Islam dalam sistem kerjasama penentuan bagi hasil di desa. Untuk kajian pustaka, saya Ahmad Sandika tahun 2019, Islam Negeri Raden, yang berjudul Analisis Pertanian Kerjasama Petani Tambah Udang dengan Pemodal Mudharabah guna meningkatkan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, skripsi Faratia Wardani tahun 2018, Institusi Agama Islam Negeri IAIN Metro, yang berjudul Sistem Bagi Hasil Tambah Udang Bumi Dipanen Utama Dipasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam. Untuk kerangka adalah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan atau usaha yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan untuk melakukan kerangkaian kerja dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan untuk itu saya akan memakai akad musyarakah. Musyarakah itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih suatu hal, yaitu permodal, keterampilan atau dalam suatu usaha. Ya, bisa dipersingkat. Membagikan keuntungan berdasarkan. Langsung ke Medpen aja, Pak. Kerangka teori secara umum aja apa? Musyarakah, kemudian apa lagi yang kamu bahas di sini dalam kerangka teori Kerangka itu? teori ini, Pak. Rukun dan syarat musyarakah itu menggunakan ijab dan kabul dan catatan khusus. Untuk kontrak musyarakah tidak ada yang hanya ucapan atau ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian kontrak tersebut harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dan yang tercantum Oke, di dalam. langsung ke metode penelitian. Baik, Pak. Di sini saya menjelaskan metode penelitian. Itu saya menunjukkan jenis penelitian itu. Penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian lapangan. Yang kedua, sumber data penelitian itu ada dua, data primer dan data sekunder. Nah,
Untuk yang ketiga, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data itu reduksi data, penyajian data, prediksi data. Sekian, terima kasih Pak. Monggo Pak Daruji. Baik. Baik. Sebentar. Kedengaran suara saya nggak? Dengar. Ya, Kedengaran Pak. Baik. Pak, soalnya jaringan Pak. Tes. Mohon maaf Pak, udah dengar Pak? Sekarang sudah dengar? Nanda? Iya Halo? Pak. Halo, ya bisa dengar Pak? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, yang pertama Nanda. Halo. Kok bunyi dua ini kayaknya. Yang pertama adalah berkaitan dengan ini ya. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Silakan Pak Daruji. Pak Daruji di sini akunnya 2. Mungkin Pak Daruji pakai laptop sama pakai HP. Ya, karena ini Pak, mic-nya satunya nggak bisa. Oke. Yang pertama Nanda berkaitan dengan ini ya, masalah yang kemudian berkaitan dengan ini. Sebenarnya di daerah sana itu ada apa sih? Ya, saya masih belum temukan itu di proposalnya Nanda, sehingga kemudian perlu dilakukan diteliti. Ya. Apalagi kemudian perlu ditinjau misalkan dalam perspektif ekonomi Islam. Gitu Nanda. Gimana Nanda? Baik Pak, saya jadi permasalahan di sana Pak, masyarakat di sana tuh masih banyak yang belum paham tentang bekerja sama dalam konsep Islam itu seperti apa. Nah, mereka itu masih menggunakan konsep-konsep seperti zaman dahulu Pak, yaitu seperti biasanya tuh kayak sepertiga, terus apa ya, pokoknya itu perjanjiannya itu separuh pakai sepertiga, itu pakai konsep yang dulu Pak. Pokoknya mereka itu mengutamakan keuntungan Pak. Mereka masyarakat di sana itu masih belum melihat syariat Islam itu kayak apa gitu Pak. Sisi kok suaranya begini nih? Feedback Pak, feedback nggih. Sampai karena sampean pakai 2 Pak. Jadi feedback. Tak matiin dulu. Nggih. Oke, mungkin sekarang enak ya, sudah ya? Ya oke Pak, sudah Pak. Oke. Jelas. Baik. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di latar belakang itu kan tidak menunjukkan itu Nanda. Tidak menunjukkan kenapa kemudian harus melakukan penelitian. Jadi sederhananya begini, mungkin waktu saya Nanda itu konsultasi judul dengan saya itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ini kan kamu akan kerjasama yang kamu mau angkat ini kan sebenarnya ya kerjasama antara mereka itu ketika kemudian ada indikasi-indikasi bahwa perlu diteliti secara ekonomi syariah, bukan karena pemahaman mereka ya. Jadi kalau mau meneliti pemahaman mereka bukan ini ya, ada lagi teorinya tentang literasi misalkan. Nah, tetapi yang dulu yang saya sempat tanyakan ke Nanda itu adalah persoalan-persoalan di sana itu Nanda. Jadi kenapa kemudian perlu didiri akad kerjasama? Mungkin ada pihak yang lain kemudian ada yang merasa dirugikan, ada yang dan lain sebagainya, sehingga kemudian Nanda perlu dilakukan penelitian ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Itu kan dulu yang saya
saya tanyain ke Nanda ya. Tapi kemudian di pendahuluan ini kan tidak tergambarkan masalah itu. Ya. Kalau mau berbicara tentang pemahaman tingkat itu bukan ini caranya ya. Tapi bukan kerjasama yang tapi adalah tingkat pengetahuan mereka berkaitan dengan ini beda lagi Nanda. Gitu ya Nanda ya. Baik Pak. Oke, yang kedua ini di rumusan masalah. Nah ini kan sudah jelas di sini di rumusan masalahnya. Pertama adalah berkaitan kerjasamanya seperti apa. Yang kedua adalah ditinjau dalam perspektif itu seperti apa. Nah, kan gitu. Sudah jelas kan? Nah sekarang saya masuk pada langsung teori aja. Ya, teori yang digunakan untuk dalam penelitian ini apa saja, Nanda? Musyarakah. Untuk angkat iya Pak, pakai akad musyarakah Pak. Terus apa lagi? Pakai itu ada apa? Akad mudharabah Pak. Apa? Akad mudharabah. Akad mudharabah. Apa Iya, Pak. bedanya musyarakah dengan mudharabah, Nanda? Sama Pak. Bedanya tuh cuman bagi hasil sama kerjasama. Oh, berarti Nanda tidak paham ini. Fatal ini nggak paham dengan teorinya Nanda ini. Iya. Coba dicek lagi ya, Nanda ya. Ya kalau sama ngapain ditulis dua-duanya? Iya Nanda. Oke, berarti Nanda ini cuma nulis doang ini, nggak apa nih. Berkaitan dengan apa yang kemudian ditulis Nanda. Apa namanya? Yang ditulis cuma nulis aja doang ini biar kelihatan banyak palingan gitu. Sementara Nanda nggak paham apa musyarakah dan mudharabah ini, ya. Hah? Oke. Oh, berarti kacau ini. Baik. Saya langsung pada midpen aja. Ini. Sebentar, kamu objek penelitiannya siapa Nanda? Objek penelitian itu? Iya, siapa? Pakai itu Pak, Sugiono Pak. Objek penelitiannya siapa? Oh, Kamu mau neliti Sugiono? Modal Pak. Hah? Maksudnya modal Pak. Yang itu yang punya modal sama yang punya tanah di sana Pak, sama pekerja juga. Yang punya tanah sama yang punya tambak atau yang punya Punya tanah? modal Pak. Yang pertama itu pemodal. Terus? Yang kedua itu yang punya tanah itu Pak. Punya tambak tak? Soalnya di sana sistem sewa menyewa Pak. Iya. Yang punya tambak Pak. Yang punya tambak ya, ya. Kalau yang punya tanah gitu kan banyak di sana. Iya. Mungkin semuanya orang punya tanah, tapi kalau punya tambak kan tidak semuanya. Iya, iya. Sebentar, selama ini dalam pengamatan Nanda itu yang ngerjain tambak itu siapa? Maksudnya Pak? Yang ngerjain begini. Pengalaman Nanda yang menggarap tambak itu siapa? Apakah yang punya modal atau yang punya tanah? Yang punya tanah itu Pak. Hah? Yang punya tanah. Yang punya tambak, yang garap. Soalnya iya Pak. Bukan yang ini ya, bukan yang apa namanya? Bukan yang punya modal. Cuman bukan Pak. Nak jelas Soalnya nih Nanda ini. Sepengetahuan saya Nanda, jadi ada beberapa orang itu yang menyewa, mereka yang ngerjain. Ini yang benar yang mana nih? Atau kemudian di sana itu ada indikasi dua. Misalkan dia hanya memberikan modal doang, nggak ikut kerja, atau yang kemudian dia nyewa. Ya itu Pak, maksudnya ada yang bekerja terus ada yang memberi modal. Karena nanti kan akadnya juga bisa berbeda itu. Nanda.
Wah, enggak clear ini. Siapa yang mau diteliti berarti enggak jelas nih Nanda ini. Nanda kan orang sana toh? Iya, Pak. Gimana kamu ini? Nah, oke, kalau memang kemudian ada dua tadi, ada orang yang memberikan modal, kemudian dia kerja di situ, ikut kerja, atau kemudian seperti yang saya sarankan satunya, itu kamu mau teliti semuanya atau atau salah satunya? Yang punya salah satu tambah itu, Pak. Dengarkan. Tadi kan misalkan ya, ada orang yang kemudian memberikan modalnya doang. Kata Nanda itu yang ngerjain tadi kan yang pemilik tambak. Iya kan? Bener nggak Nanda? Iya, iya, Nah, itu adalah yang iya, pertama. Pak. Ada yang kedua, misalkan kemudian yang mengerjain itu adalah orang yang punya modal. Apakah dua ini nih yang kemudian mau dikerjain Nanda, diteliti Nanda, atau salah satunya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti kalau dua-duanya Iya. nanti kan ada istilahnya sewa. Ya. Ada sewa itu nanti. Kenapa saya menyewa kepada yang milik tambak kan gitu? Itu bukan akad musyarakah kalau seperti itu, Nanda. Makanya ini perlu jelas nih Nanda ini. Kacau ini. Oke lah, nanti kamu banyak diskusi, harus diperjelas ini Nanda. Karakteristik orang yang mau diteliti di sana itu harus jelas ini. Nah, nanti sesuaikan dengan teorinya, ditambahi kalau kemudian ada yang opsi yang saya sampaikan barusan itu. Oke, yang terakhir. Observasi, wawancara, kamu lakukan wawancara ya. Oke, sebentar, aku tanya nih sekarang. Kalau kamu sudah punya data wawancara, terus diapain? Nih, sudah daftar wawancaranya nih. Nanda sudah melakukan wawancara dengan Pak Doni misalkan. Ya, sudah direkam misalkan. Terus diapain sama Nanda? Untuk dimasukkan, Pak. Masukkan ke mana? Siapa sebelahnya itu? Nanda. Soleh. Bukan, Pak. Kacau ini, kamu nggak paham ini. Ya. Setelah dapat wawancara, kamu diapain terus? Nih, wawancara kamu dengan Pak Doni nih. Saya ingin menguji apakah kamu paham dengan yang kamu tulis ini. Nanda, Pak, dengar pertanyaan saya. Iya, Pak. Nanda melakukan wawancara dengan Pak Doni. Itu... Ya, terus diapain? Iya. Sebentar, kamu mau rencananya mau wawancara mau ditulis atau direkam? Direkam, Pak. Setelah direkam gimanain? Terus ditulis di proposal, Pak. Dimasukin proposal gimana maksudnya kamu itu? Kacau ini. Berarti nggak paham nih Nanda dengan medpennya ini. Terlalu banyak bergantung ke sebelah. Mungkin itu Pak dari saya Pak Doni. Makasih. Kalau waktu metodologi penelitian kemana kamu Nanda? Nggak ada sama sekali. Kamu langkah-langkahnya, makanya langkah-langkah dalam penelitian itu apa saja harus jelas juga. Dalam metode penelitian sudah sering kali saya katakan bahwa di metode penelitian itu bukan kamu memaparkan tentang metodologi penelitian, beda metode penelitian sama metodologi penelitian. Dalam metode, suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya. Dengar, Pak. Artinya apa yang menjadi fokus kajian kamu ini adalah kerjasama. Berarti kalau itu sistemnya sewa menyewa itu di luar apa yang kamu teliti, beda.
Jadi ada kerjasama ada dua tadi itu musyarakah sama mudharabah. Kamu nggak menguasai tentang teori-teori musyarakah dan mudharabah itu, betul kata Pak Daruji. Kalau kamu nggak menguasai ini, kamu nggak mungkin bisa melanjutkan penelitian ini. Oke, Pak Daruji, terima kasih atas masukannya. Silakan selanjutnya siapa ini?